Pembacaan buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka bab 4 Tanah Asal. Bila mana Zainuddin telah sampai ke Padang Panjang, negeri yang ditujunya, telah diteruskannya perjalanan ke dusun Batipuh. Karena menurut keterangan orang tempat dia bertanya, di sanalah negeri ayahnya berasal. Seketika dia mengenalkan diri kepada bakonya. Orang laksana kejatuhan bintang dari langit. Tidak menyangka-nyangka akan beroleh seorang anak muda yang begitu gagah dan pantas, yang menurut adat di Minangkabau dinamai anak pisang. Maklumlah, orang di sana masyhur di dalam menerima orang baru. Tetapi basa-basi itu lekas pula bosan. Oleh karena yang kandung tidak ada lagi, apalagi ayahnya tidak bersaudara perempuan, dia tinggal di rumah persukuan dekat dari ayahnya. Mula-mula datang, sangatlah gembira hati Zainuddin. Telah sampai ke negeri yang selama ini jadi kenang-kenangannya. Tetapi dari bulan ke bulan, kegembiraan itu hilang. Sebab rupanya yang dikenang-kenangnya berlainan dengan yang dihadapinya. Dia tidak beroleh hati yang sebaik Mak Base. Tidak mendapat kecintaan ayah dan bunda. Bukan orang tak suka padanya, suka juga. Tetapi berlain kulit dan isi. Jiwanya sendiri mulai merasa bahwa meskipun dia anak orang Minangkabau Tulen, dia masih dipandang orang pendatang, masih dipandang orang jauh, orang Bugis, orang Mengkasar. Untuk menghindarkan muka yang kurang jernih, maka bila mana orang ke sawah, ditolongnya ke sawah. Bila orang ke ladang, dia pun berladang. Dalam waktu itu, menambah nilai perkara agama tidak dilupakannya. Zainuddin seorang yang terdidik lemah lembut. Didikan ahli seni, ahli syair yang lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Sesudah hampir 6 bulan dia tinggal di dusun Batipuh, bila mana dia pergi duduk-duduk ke lepau, tempat anak muda-muda bersenda gurau, orang bawa pula dia bergurau. Tetapi pandangan orang kepadanya bukan pandangan sama rata, hanya ada juga kurangnya. Sehingga lama-lama insaflah dia perkataan Mak Base seketika dia akan berlayar, bahwa adat orang di Minangkabau lain sekali. Bangsa diambil dari ibu. Sebab itu, walaupun seorang anak berayah orang Minangkabau, sebab di negeri lain bangsa diambil dari ayah jika ibunya orang lain. Walaupun orang Tapanuli atau Bengkulu yang sedekat-dekatnya, dia dipandang orang lain juga. Malang nasib anak yang demikian. Sebab dalam negeri ibunya, dia dipandang orang asing. Dan dalam negeri ayahnya, dia dipandang orang asing pula. Tak dapat Zainuddin mengatakan dia orang Padang. Tak kuasa lidahnya menyebutnya dia orang Minangkabau. Dan dia tidak berhak diberi gelar pusaka sebab dia tidak bersuku. Meskipun dia kaya raya misalnya, boleh juga dia diberi gelar pinjaman dari bakonya, tetapi gelar itu tak boleh diturunkan pula kepada anaknya. Melekatkan gelar itu pun mesti membayar hutang kepada negeri. Sembelihkan kerbau dan sapi, panggil ninik mama dan alim ulama, himbaukan di labuh nan golong, di pasar nan ramai. Pada sangkanya semula, jika dia datang ke Minangkabau, dia akan bertemu dengan neneknya, ayah dari ayahnya. Di sanalah dia akan memakan harta benda niniknya yang leluasa sebagai cucu yang menyambung turunan. Padahal seketika dia datang itu setelah dicarinya niniknya itu, ditunjukkan orang di sebuah kampung di ladang lawas, bertemu seorang tua di sebuah surau kecil, gelarnya Datuk Panduka Emas.
Dia hanya tercengang-cengang saja sambil berkata, "Oh, rupanya si Amin ada juga meninggalkan anak di Makassar." Cuma sehingga itu pembicaraan orang tua itu, dan tidak ada tambahnya lagi. Dia tak kuasa hendak menahan cucunya tinggal dengan dia, sebab mesti mufakat lebih dahulu dengan segenap keluarga. Padahal, sedangkan pihak si Amin Pandekar Sutan sudah jauh berhubungan keluarga, apalagi dengan anak yang datang dari Bugis ini. Sekali itu saja Zainuddin datang kepada niniknya, setelah itu tidak lagi. Dan niniknya pun tidak pula memesan-mesankan dia. Hatinya telah mulai jemu. Maka terbayang-bayanglah kembali di ruang matanya kota Makassar. Kota yang indah dan penuh dengan peradaban. Terbayang kembali lautan dengan ombaknya yang tenang, perahu mandar, kapal yang sedang berlabuh. Sehingga mau dia rasanya segera pulang bertemu dengan Mak Base yang tercinta. Tetapi kehendak yang maha kuasa atas diri manusia berbeda dengan kehendak manusia itu sendiri. Zainuddin telah jemu di Minangkabau dan dia tidak akan jemu lagi karena tarik penghidupan manusia bukan manusia membuatnya. Dia hanya menjalani yang tertulis. Tidak berapa jauh dari rumah bakonya itu ada pula sebuah rumah adat yang indah dan kokoh. Menurut bentuk adat istiadat Minangkabau, bergonjong 4 beratap ijuk dan bertatahkan timah. Di ujung kedua pihak ada anjung peranginan, serambi muka bergonjong pula, lumbung 4 buah berleret di halaman. Halamannya luas, tempat menjemurkan padi yang akan ditumbuk. Pada buatan rumah ada simbol pedang bersentak yang terletak di bawah gonjong kiri kanan, menandakan bahwa orang di rumah ini amat keras memegang adat lembaga, agaknya turunan regen atau tuan gadang di Batipuh, yang terkembang di Batipuh atas dan Batipuh baru. Meskipun adat masih kuat, namun gelora pelajar dan kemajuan agama yang telah berpengaruh di Sumatera Barat tidak juga melepaskan rumah adat yang kokoh itu dari cengkramannya. Meskipun kehendak dari mama yang tua-tua hendak menahan juga anak kemenakan yang perempuan menuntut ilmu, namun halangan itu sudah percuma saja. Gadis-gadis seisi rumah itu yang selama ini turun sekali sejumat diiringkan dayang-dayang banyak, sekarang telah mengepit kitab, melilitkan selendang pula pergi menuntut ilmu. Ada yang ke ladang lawas, ada yang ke gunung, dan ada juga yang ke padang panjang. Hayati gadis remaja putri, ciptaan keindahan alam, lambaian gunung Merapi, yang terkumpul padanya keindahan adat istiadat yang kokoh dan keindahan model sekarang. Itulah bunga di dalam rumah adat itu. Hayati adalah nama baru yang belum biasa dipakai orang selama ini. Namun, nama-nama gadis di Minangkabau tempo dulu hanya si Cinta Buli, Sabainan Aluh, Talipuk Layur, dan lain-lain. Tetapi Hayati adalah bayangan dari perubahan baru yang melingkari alam Minangkabau yang kokoh dalam adatnya itu. Dari manakah pengarang yang lemah ini akan memulai menceritakan sebab-sebab Hayati berkenalan dengan Zainuddin? Apakah dari sebab mereka kerap kali bertemu di bawah lindungan keindahan alam, di sawah-sawah yang bersusun, di bunyi air mengalir di batang gadis menuju sumpur, atau dari dangau di tengah sawah yang luas, di waktu burung pipit terbang berbondong-bondong, atau di waktu habis menyabit, di kala asap jerami menjulang ke udara dan awan meliputi puncak Merapi yang indah, atau di waktu kereta api membunyikan peluitnya di dalam kesusahan mengarung rimba dan jembatan yang tinggi menuju sawah Lunto dan melingkari Danau Singkara. Dari manakah pengarang akan mulai menceritakan sebab-sebab mereka berkenalan? Di dalam kalangan gadis-gadis di kampung Batipuh telah menjadi buah mulut.
bahwa ada sekarang seorang anak muda orang jauh, orang Bugis dan Mengkasar menumpang di rumah bakonya, Mande Jamilah. Anak muda itu baik budi pekertinya, rendah hati, terpuji dalam pergaulan, disayangi orang. Sungguh belajar karena dia berguru kepada seorang lebay yang ternama. Tetapi dia pemenung, pehibah hati, suka menyisihkan diri ke sawah yang luas, suka merenungi wajah Marapi yang diam tetapi berkata, "Saya orang jauh." Mula-mula Hayati berkenalan dengan dia adalah seketika hari hujan lebat, sebab daerah Padang Panjang itu lebih banyak hujannya daripada panasnya. Mereka akan kembali ke Batipuh. Tiba-tiba hujan lebat turun seketika, mereka ada di ekor lubuk. Zainuddin ada membawa payung dan Hayati bersama seorang temannya kebetulan tidak berpayung. Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya. Rupanya hujan tak diikuti angin yang kerap kali lama sekali. Sehingga bermenunglah anak muda itu di muka lapau orang, melihatkan titik-titik air dari atas ke tanah, menembus pasir halaman yang terkumpul. Kebetulan bendi pun tidak ada yang lalu, sehingga dari pukul 2 sudah hampir pukul 4 mereka berdiri. Heran dengan Zainuddin, mengapa dia tidak berangkat saja padahal dia berpayung. Dia tahu akan gadis-gadis itu, orang sekampungnya sama-sama orang Batipuh, dia tahu betul, meskipun belum berkenalan. Tidak sampai hatinya hendak meninggalkan mereka. Anak gadis-gadis itu pun kenal akan dia, meskipun belum bertegur sapa, tetapi tak berani membuka mulut. Hari sore juga, tiba-tiba timbullah keberanian Zainuddin meskipun keringatnya terbit di waktu hujan. Dia tampil ke muka, ditegurnya Hayati. "Enci." Hayati menentang mukanya tenang-tenang dan tidak menjawab, hanya seakan-akan menunggu apa yang hendak dikatakan. "Sukakah Enci saya tolong?" kata Zainuddin. "Apakah gerangan pertolongan Tuan itu?" jawab Hayati. "Berangkat Enci lebih dahulu pulang ke Batipuh. Marah mama dan ibu Enci kelak jika terlambat benar akan pulang. Pakailah payung ini, berangkatlah sekarang juga." "Terima kasih," jawab Hayati. "Janganlah ditolak pertolongan itu," kata orang lapau dengan tiba-tiba. "Orang hendak berbuat baik tidak boleh ditolak." "Dan Tuan sendiri bagaimana?" jawab Hayati pula. Sedang temannya yang seorang lagi menekur-nekur saja kemalu-maluan. "Itu tak usah Encik susahkan. Orang laki-laki semuanya gampang baginya. Pukul 7 atau pukul 8 malam pun saya sanggup pulang kalau hujan ini tak teduh juga. Berangkatlah dahulu." "Kemana payung ini kelak kami antarkan?" kata Hayati. "Besok saja antarkan pun tak jadi apa, ke rumah Mande Jamilah." "Terima kasih Tuan atas budi yang baik itu," ujar Hayati sambil senyum-senyum bulan kehilangan, entah jadi entah tidak. Baru pertolongan demikian Encik sudah hendak mengucapkan terima kasih. Kedua gadis itu pun berangkatlah di dalam hujan, berpayung berdua berlambat-lambat. Zainuddin tegak termenung seorang diri, menunggu biar hujan itu reda. Dalam renungnya itu berjalanlah pikirannya kian kemari. Ia teringat payung, teringat hujan, teringat kota Mengkasar jika musim hujan. 40 hari lamanya tidak pernah melihat matahari. Lama-lama teringat dia kepada Hayati yang meminjam payungnya. Itulah rupanya Hayati yang kerap kali jadi sebutan oleh anak muda-muda temannya bermain, yang jadi buah mulut dan pujian. Alangkah beruntungnya jika dia dapat berkenalan dengan gadis itu. Berkenalan saja pun cukuplah. Mukanya amat jernih, matanya penuh dengan rahasia kesucian dan tabiatnya gembira.
kalau kiranya gadis demikian ada di Makassar. Hujan pun teduh, dia pun pulang ke Batipuh dengan langkah yang cepat dari biasa. Bertambah dekat kampung Batimpuh, bertambah jauh dia dari kegembiraannya, sebab kemanisan mulut bakonya kepadanya hanyalah lantaran belanja bulanan yang diberikan dengan tetap kiriman Mak Base dari Makassar. Bila hari telah malam, dia pergi tidur ke surau bersama-sama dengan lain-lain anak muda, karena demikian menurut adat. Semalam itu Zainuddin dikerumuni oleh mimpi-mimpi yang indah.